emas, perak, silver, tembaga pun nggak dapat. PK. Saya ternak Taeyong di Iya kan ya. Demang. Dan selama tidak ada yang bisa mengganti lebih baik daripada Iya. Sintayong, maka itu akan selalu menghantui. Kalau Dan dikatakan move on, ya PSSI juga nggak move on. Balik lagi ke Indra Safri kan. iya, Jadi sepak bola adalah misteri. Termasuk masalah pemecatan Sintayong tuh sampai saat ini masih jadi misteri sebenarnya. Reasonnya apa? Ya dan kan? melontarkan dana ke PSSI yang terima orang yang sama. Itu nggak benar. Itu pemecatan melalui evaluasi nggak ya kira-kira ya? Enggak, isu ruang ganti ini, seingat saya nanti boleh dicek ya, itu pertama kali yang angkat itu sebenarnya Kompas. Iya. Jadi terpercaya lah. Terpercaya harusnya, ternyata kita kegocek kan. Di kemudian Pelatih yang ada sekarang ini yang akan diambil jangan sampai beli kucing dalam karung seperti yang lalu. Kalau kayak begini kriterianya ngapain mecat STY ya dulu. Lagi ke situ berarti sebenarnya kita ngabisin waktu 1 tahun kemarin sia-sia ya. Ngabisin waktu, ngabisin energi, ngabisin duit. Iya, makanya Saya bersaksi Pak Margini orang yang baik. Tentu beliau nggak sempurna pasti ya, Yes. tapi beliau sangat baik. Katakan, oh kita nggak ada masalah, tapi kita bisa lihat secara gamblang PSSI sedang lucu-lucu. Saya sampai bertanya, kalau Bung Harpa ditunjuk jadi Esko misalnya mau nggak? Saya dengan tegas mengatakan kita nggak ingin sepak bola kita ini semakin terperosok ke jurang yang paling dalam lah. Gitu ya. Jadi organisasi PSSI dulu reformasi. Reformasi atau revolusi? Akhirnya saya keluarkan tagar ETA dan saya ikan itu kan busuk dari kepalanya. Jadi kepalanya harus diganti supaya yang lainnya tidak busuk. Karena kita menurut saya tahu mungkin jangan-jangan kita nggak akan pernah lolos Piala Dunia mungkin ya. Bang, itu kenapa sih Sintayong dipecat? Itu pertanyaan original dari masyarakat loh. Iya benar. Spontan. Dan harus sebenarnya nggak perlu diucapkan dan membuat gaduh. Kita tuh lebih banyak drama dan gimmick dibandingkan prestasinya. Halo Itizan, selamat datang di Opini Tanpa Batas, persembahan dari ATV Sport, the home of sport discussion. Pastikan kamu like, hype, comment, share, and subscribe. Karena di sini kita tidak hanya membicarakan olahraga, tapi juga mempertanyakan fenomena yang ada di baliknya. Lebih dalam, lebih berani, dan tentunya tanpa batas. Bersama saya Erika dan bintang tamu kita kali ini, man of the match in this year, Bung tak lain tak bukan Bung Harpa. Halo, terima kasih Bung Harpa. Mbak Erika sudah diundang. It's a pleasure and it's honor too. Thank you. Iya. Apa kabar Bung Harpa? Ya dibaik-baikin aja lah. Gimana rasanya jadi man of the match? Buat saya man of the match adalah pemain di lapangan. Iya. Itu bukan klise. Mereka lah pahlawan sesungguhnya yang harus kita dukung terus. Iya. Dan mudah-mudahan tahun depan segalanya lebih baik lagi supaya pemain ini bisa fokus dan membawa Garuda kembali terbang tinggi setelah dihantam luar biasa 2025 ini. Iya. Gitu aja. Menarik membahas masalah tahun 2025. Iya. Ini kita boleh juga deh kita sekalian kaleidoskop ya. Oh iya bener ya. Iya kan ya. 2 minggu lagi tahun baru kalau nggak salah. Soalnya after SEA Games kan sampai akhir tahun aku rasa tidak akan ada berita-berita yang terlalu mengejutkan kecuali mungkin nanti pelatih baru ya. Iya bisa jadi Natal nanti ada interview. Iya makanya. Ini kita menjelang Natal lalu kemudian nanti menjelang tanggal 6 Januari kita mau merayakan anniversary 1 tahun. 1 tahun blunder terbesar abad ini. Yes. Oke, Bung Harpa. Ya. Kita bicara tahun 2025. Tahun 2025 ini seperti yang kita tahu ya, sepak bola kita sepertinya mengalami penurunan yang sangat drastis. Setuju nggak Bang Harpa? Super setuju dan netizen juga mungkin setuju ya. Iya. Nah, jadi dimulai dari kegagalan kita di Piala Dunia. Iya. Ya. Kualifikasi ya. Kualifikasi. Sebenarnya dimulainya pergantian pelatih. Menurut kita blunder. Tapi menurut Bung Harpa gimana? Ini kita evaluasi, anggap aja kita mengevaluasi satu persatu. Ya, menurut saya jelas blunder. Kenapa? Itu ada satu situasi di mana sebenarnya pengambil kebijakan tertinggi di sepak bola di negara ini dalam posisi yang sebenarnya ada satu opsi yang tidak mungkin kalah ya, dengan tanpa mengambil keputusan apapun dan kemudian dengan ceroboh mengambil satu keputusan yang ada resiko di sana. Itu kan simple ya. Ada satu opsi nggak ngapa-ngapain udah aman, satu opsi ada resikonya. Itu secara IQ dan EQ kan harusnya nggak perlu terjadi ya. Dan kemudian satu persatu keputusan itu menunjukkan bahwa itu salah ya. Walaupun kita di awal ya udahlah kita dukung sama-sama keputusan ini. Mungkin ada sesuatu yang mereka tahu kita nggak tahu. Tapi ya ternyata terbukti itu gagal total. Bukan soal
lolos gak lolos, menang gak lolos gitu, itu biasa dalam sepak bola. Dalam sepak Nggak bola. mungkin selalu kita berhasil kan. Yes. Tapi kan cara gagalnya itu seperti apa Ya. gitu. Dan entah kenapa benar-benar seperti 180 derajat ya dari tahun lalu yang kita terbang ke Hype-nya. hype-nya luar biasa. Seringlah kita omongin itu soal Piala Asia Senior, U23 juga kita sampai bergadang ya, Ya, Mbak Erika betul, di betul. U23 saat Waktu lawan mengalahkan Korsel Korea ya. Selatan. Ya. Aduh itu luar biasa. Tadi saat Fair juga ngobrol dengan teman-teman. Kita guyup sebagai satu bangsa tanpa melihat perbedaan sekat-sekat politik. Kemudian kita juga bisa mengakhiri 2024 dengan posisi yang menjanjikan peringkat 3. Dan saya masih ingat saat itu menatap Australia. Ya. Kebetulan saya pernah ke Australia Ya. dan kangen juga ke sana. Ya. Jadi pas banget itu. Udah siap-siap tiba-tiba ada pencak silat kan Ya. awal Januari ini, dan bukan situasi yang gampang buat fans juga karena satu sisi pengen tim nasional untuk berjaya, tapi satu sisi juga mempertanyakan keputusan tersebut. Tapi kita sebagai fans menurut saya saat itu dewasa dengan menghormati keputusan tersebut, walau pada akhirnya ya kita lihat itu tidak berjalan dengan baik dan sepertinya beruntun ya. Kualifikasi Piala Dunia kita gagalnya juga tanpa 1 poin pun. Kemudian AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, SEA Games juga bahkan jauh panggang daripada api. Iya. Target emas, perak, silver, tembaga pun nggak dapet. Kalau tembaga dianggapnya kan mungkin tembaga tuh perunggu tuh ketiga ya. Perunggu ketiga. Ya. Berarti kalau ke-4 mungkin besi ya. Iya. Itu pun nggak dapet. Aluminium masih mungkin. Ini yang gagal total lah Iya, gitu. iya. Jadi ya kalau kita mungkin melihat sih seharusnya ya, karena ini udah bottom rock ya. Harusnya sih tahun 2026 mudah-mudahan ada dinamika yang positif di organisasi PSSI sehingga ada perbaikan. Meskipun di akhir tahun ini kelihatannya agak suram juga karena kelihatan jangankan sekarang tadinya federasi dengan fans, sekarang federasi sendiri kelihatannya cakar-cakaran juga ini. Gitu ya? Iya. Oh gitu. iya. Waktunya kita nonton dong. Iya betul. Karena pepatah Romawi mengatakan when your tapi saya ganti oponen ya. When your enemies fighting each other, you clap your hands katanya. Gitu. Iya. Ya tadi semenjak ada di tahun awal 2026 Januari aku ingat, lalu kemudian mulailah terpecah supporter dan melahirkan golongan ternak. Ada ternak Tayong, ada ternak PK. Saya ternak Tayong di. Iya kan ya. Ya yang itu sebenarnya kalau buat aku tuh sangat miris karena 2024 bagaimana supporter itu memberikan energi yang sangat besar kepada tim karena persatuannya ya kan, kita semua bangga. Kalah pun kita bangga. Kan? Karena tidak selalu menang juga kan pasti, gitu loh. pasti. Tapi waktu itu kita kalah bangga. Kenapa? Karena permainannya juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Betul. Ya kan? Artinya sebenarnya proses tapi berprogres. Iya, betul. Proses dan berprogres. Yes, betul. Ya. Karena semua pasti pakai proses. Even PK juga kemarin pakai proses. Tapi ada proses yang berprogres, ada yang proses yang tidak berprogres. Itu yang membedakan mungkin ya Bung Harpa ya. Iya, memang sangat disayangkan ya bahwa kita tidak bisa melanjutkan progres tersebut yang tadi Mbak Erika bilang. Kita hancur lebur saat kita diberikan harapan yang begitu tinggi, tapi kemudian kita terjerembab bukan hanya satu sisi tapi semua aspek. Keuangan PSSI juga kelihatannya nggak baik-baik aja karena ini komentar langsung dari, saya lupa kalau nggak salah salah satu esko juga, Bang Endri kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau kurang tepat, tapi setahu saya mereka ada mengucapkan begini, pelatihnya ini kayaknya nggak bisa yang terlalu mahal. Pas Zaidun Amali. Ya, terima kasih dikoreksi. Jadi dia benar-benar dari segala aspek ini ancur-ancuran. Dan saya khawatir kalau tidak ada perbaikan, tidak ada reorganisasi yang baik, tidak ada kesulitan, jangan-jangan bulan Maret nanti juga orang enggan untuk datang ke stadion. Nah ini yang saya khawatirkan gitu, karena kita serba salah. Kita mau tim nasional kita bagus, kita mau dukung, tapi hati kecil kita sepertinya enggan melihat bagaimana orang di PSSI ini cakar-cakaran gitu. Jadi bukan situasi yang gampang. Kita sudah membuktikan seperti yang saya katakan tadi, waktu pergantian pelatih dari Sintayong ke Erick Thohir, kita tetap dukung timnas walaupun mungkin ada sedikit ganjalan. Tapi ya nggak tahu, kayaknya animo kita tuh sekarang
turun banget ya mereka Iya, ya. sangat. Aku waktu pas AFF U23 yang di GBK, itu kan dari mulai penyisihan grup sampai ke partai final, aku setiap pertandingan datang ke stadion. Itu sudah sangat-sangat Terasa. menurun Iya, iya. ya. Bahkan sampai banyak tiket yang kayaknya diberikan ke Oh SSB, iya, betul, ya betul, kan, betul. gitu. Waktu itu aku cuma berpikir mungkin kita salah pilih tempat, salah pilih venue, karena besar sekali kan Iya, GBK iya. ya. Nah lalu tapi ternyata kayaknya di kualifikasi Piala Asia Asia U23. U23 kan mungkin Bung Harpa ke Surabaya Iya, juga ke ya waktu itu. Sidoarjo ya. Sidoarjo rame nggak? Saat itu stadionnya kecil, nggak penuh juga, Nggak penuh tetap juga juga turun. kan? Dimana biasanya kita home apa istilahnya home run apa Full house, full apa? house, Full house. full house Eh, ya kan? Tapi kan ternyata enggak enggak, gitu. enggak. Jadi dari situ aku sudah melihat bahwa emang animo menurun. Iya. Dimulai dengan mungkin pada saat kita di sisa round 3 sepertinya sudah terlihat bahwa permainan tim kita tidak baik-baik saja ya, Bung Iya, ya, iya. gitu kan. Betul. Jadi mungkin itu sudah mulai apa namanya? Ya, Riak-riaknya. riak-riaknya itu sudah terlihat gitu kan. Walaupun kita bisa menang lawan Bahrain dan China di Iya. home waktu itu, tapi menangnya pun juga kayaknya tidak meyakinkan gitu. Iya, ya, memang nggak meyakinkan dan diawali kan dari mulai kita kalah dari Australia ya. Kebetulan Yes. saya juga ada di sana. Mungkin saat itu animo atau apa ya, bara apinya itu sebenarnya masih tinggi. Walaupun fans itu mungkin terbelah ya. Tapi yang saya katakan tadi ternyata orang kita cukup dewasa juga saat itu. Dan kebetulan saya waktu itu menghadiri sebuah apa ya, ngabuburit lah, buka bareng di Sydney. Itu semua stakeholder tuh datang. Saya nggak usah sebutin namanya Iya, lah. iya. Dari mulai petinggi PSSI, influencer, konten kreator, orang biasa, lalu juga ada Bang Effendi Ghazali juga yang emang orang suka bola. Semua macam-macam kita guyup, enak, buka bareng. Ya udahlah, kita sama-sama Legowo. legowo gitu. Tapi kan dalam hati kecil kita nggak bohong ya, bahwa selalu komparasinya memang ya pelatih sebelumnya yaitu Sintayong. Iya. Dan saya udah memperkirakan sebenarnya kalau sampai program ya apa keputusan untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert ini nggak jalan, pasti nama STI akan bergema gitu. Dan saya pikir itu akan terjadi mungkin di saat menghadapi China kalau nggak salah. Sorry, Bahrain. Bahrain dulu. Ternyata lebih cepat kan di Sydney Football Stadium nama itu bergema. Jadi sepertinya hantu gitu. Itu real ya? Bukan editan ya? Nggak kan soalnya banyak juga yang Betul. mengatakan itu editan. Betul, banyak yang selalu mengunderestimate opini masyarakat. Katanya pakai apa namanya, pakai buzzer. Tapi saya 3 kali mendengarkan, menyaksikan langsung dengan mata, kepala, hati saya 3 nama itu berkumandang di City Football Stadium. Kemudian yang kedua itu di Sidoarjo. Sidoarjo dulu ya. Iya, Sidoarjo dulu. Saat itu Vandenberg bahkan kalau nggak salah sebelum pertandingan juga sempat ditanya soal itu dan dia agak kesel. Dan yang ketiga adalah di apa namanya, Round 4. di Saudi. Iya, di Itu round 4, ya. rekaman saya tuh. Oh, oke. Karena saya kan duduk di bukan di media tribun, di VIP. Jadi saya bisa ngambil gambar ke arah penonton yang penonton Indonesia. Dan itu saya bukan kaget sih. Ya saya nggak ngeh gitu, lagi duduk tiba-tiba nama itu bergema gitu. Jadi ya itu faktanya. Jadi kalau saya bilang istilah saya sendiri tuh voice of Coliseum. Iya, Jadi nggak bisa dibohongin. Itu iya. suara rakyat yang terus bergema. Iya. Dan selama tidak ada yang bisa mengganti lebih baik daripada Sintayong, maka itu akan selalu menghantui siapapun. Dan bukankah hal yang wajar ya pada saat ada, bukan berarti tidak move on, tapi itu hal yang wajar dalam sepak bola juga pada saat ada pelatih baru menggantikan pelatih lama, selama dia belum bisa memberikan mungkin at least progres yang sama dengan pelatih yang lama, itu akan selalu dibanding-bandingkan kan ya? Iya, betul. Betul. Jadi pertama soal tagline move on gitu ya. Menurut saya itu tagline gimmick ya. Iya. Karena dan nggak konsisten juga. Kalau dikatakan move on ya PSSI juga nggak move on. Balik lagi ke Indra Safri kan. Iya. Jadi sebenarnya pelatih comeback itu normal-normal Iya, aja di mana-mana. iya. Kita bisa lihat misalnya Di Saudi. Di Saudi Harvey Renat comeback sukses. Ancelotti comeback ke Ancelotti, Real Madrid sukses juga. Banyak lah contoh-contoh pelatih comeback itu sukses. Nggak ada masalah sebenarnya gitu. Dan membandingkan itu ya wajar. Iya, Di negara pun presiden misalnya pasti dari yang dulu sama sekarang bedanya apa? Iya, Pasti ada, itu betul, normal. iya.
Dan dibandingkan dengan yang terdekat lah Iya istilahnya pasti kan. dong, pasti. Karena itu kan yang relate kan. Iya, Setelah betul. program kemarin ini apa yang kemudian dilanjutkan. Dulu setelah Luis Mia selesai pun Sintayong juga Sintayong dibanding-bandingkan. juga dibanding-bandingkan. Saya orang yang salah satunya jujur agak meragukan. Karena ya kita kan belum tahu ya apakah Iya. sukses di Piala Dunia menangani tim seperti Korsel yang sebenarnya secara prototipe berbeda dengan kita. Apakah dia bisa menyesuaikan gitu. Wajar kita mempertanyakan. Tapi once dia deliver, apalagi delivernya di luar ekspektasi kita, itu kita akan appreciate. Dan Yes. kita harus akui juga saat itu memang ada kolaborasi yang sangat baik dengan Erick Thohir. Betul. Saat itu Iya. saya yakin mayoritas dari kita saat itu mendukung beliau mereka iya. berdua. Tapi kemudian kan pecah kongsi ini membuat bubar jalan semua nih. Iya. Ya, dan akhirnya kita semua tahu berantakan gitu. Jadi kalau apa ya, kalau kemudian nama STY, kemudian apa yang dilakukan itu legasinya itu ada di hati fans, ya itu memang faktanya nggak bisa kita apa-apain. Jadi buat saya nggak ada istilah move on. Ya, dia akan selalu ada bagian hati. di bagian dari kita, bagian dari sejarah dan ada di hati kita. Ya kecuali yang bukan ternak tayong ya. Dan haters. Ya dan kita nggak pernah tahu. Iya. Dalam hidup, dalam sepak bola selalu ada misteri. Betul. Ya walaupun saat ini PSSI sedang kasak-kusuk untuk mencari pelatih yang katanya tidak memasukkan Sintayong, kita nggak pernah tahu. Iya. Tiba-tiba ada apa ya? Ada dari Ada angkasa, insight ya. ada insight, atau kemudian ada orang yang sangat kuat kemudian mengambil dalam tanda kutip langkah yang sangat strategis, bukan tidak mungkin itu terjadi. Gitu. Iya. Menarik, Bung Harpa. Kan tadi kita bicara bahwa sepak bola adalah misteri. Termasuk masalah pemecatan Sintayong tuh sampai saat ini masih jadi misteri sebenarnya. Reasonnya apa, ya kan? Tetapi yang pasti yang kita bisa lihat adalah dampak dari pemecatan itu, baik terhadap untuk fans maupun bahkan untuk internal PSSI sendiri sebenarnya bukan hal yang baik juga yang didapatkan. Iya. Ya kan? Iya. Bahkan sampai akhirnya dengan hasil-hasil yang ada di tahun 2025 ini, kemarin sempat menggaunglah Erick Thohir out. Gimana menurut pendapat Bung? Kayaknya salah satunya yang menggaungkan adalah saya yang pertama kayaknya deh. Iya. Yang pertama, pertama itu aspirasi saya aja sih, gitu. Jadi orang bebas. Ada juga kok rekan-rekan katakanlah satu profesi lah yang sebaliknya gitu. Dan kita fine-fine aja, nggak ada masalah. Menurut saya keputusan itu kan diambil oleh Erick Thohir sebagai ketua PSSI ya. Dan yang saya dengar dia sudah siap mengambil konsekuensinya. Kalau nggak salah juga entah Esko atau ketua umum PSSI gitu mengambil mengambil jalan yang ada beresiko atau apa resiko, gitu. Jalan yang iya. Nah, ya harusnya mereka harus mempertanggungjawabkan itu sebenarnya. Bahwa dengan gentleman mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang saya ambil dan telah gagal, entah dia mau lanjut mau enggak, dia harus mengucapkan itu sebenarnya. Ya seharusnya sih mempertanggungjawabkan ya. Bagaimana pertanggungjawabannya ya kita akan lihat, tapi kan ini menurut saya nggak ada. Ya walaupun katanya minta maaf, tapi minta maafnya juga kan abu-abu ya gitu. Jadi ya bahkan dalam 1 bulan terakhir juga saya tidak pernah dengar ada statement dari ketua umum PSSI soal bola kita. Ya meskipun memang nggak ada agenda, tapi kan banyak yang mesti dikomentarin sebenarnya. Misalnya soal Super League, soal kemarin SEA Games, soal nanti persiapan Maret, soal AFF, soal penunjukan pelatih, soal penunjukan pelatih kelas usia yang juga banyak yang kosong, soal keuangan PSSI banyak sebenarnya yang harus komentarin. Tapi mungkin lagi cosplay jadi Menpora. Nah itu dia. Jauh-jauh hari juga Mbak Erika saya udah bilang dan bukan konsultasi ya, mendengar masukan-masukan dari insan sepak bola dan insan bukan politik ya, tapi orang yang mengerti ketatanegaraan. Salah satunya nomenklaturnya itu akan aneh katanya. Masa misalnya Menpora menggelontorkan dana ke PSSI yang terima orang yang sama, itu nggak benar. Oh oke, masuk akal juga. Kemudian yang kedua soal teknis sepak bola, teknis pengambilan keputusan ini bagaimana gitu. Dia Menpora, dia ketua umum PSSI juga. Kalau dulu memang betul itu memang komplement ya, walaupun mungkin masih bisa didebatkan juga ya ketika Pak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN dan juga ketua PSSI, itu kan bisa saling mengisi, bahkan memang bersinergi, kita harus akui ya. Dan saat itu pun ketika wakil ketua umum PSSI saat ini Pak Zainuddin Amali melakukan hal yang sama persis, kan dipuji juga sama Pak Erick Thohir. Ada kok rekamannya saya lihat bahwa udah benar langkahnya. Karena dan memang harus seperti itu. Dan memang seperti itu. Tapi kemudian dia melakukan itu dan sekarang sudah mulai terlihat. Akhirnya orang bingung.
kalau dia ngomong ini sebagai Menpora apa sebagai ketua umum PSSI Iya, gitu. udah mulai rancu kayaknya. Kita juga ya mungkin dia juga akhirnya bingung sendiri Bingung juga sendiri. kayaknya. Kan pernah tuh kalau nggak salah satu momen dia lagi di Menpora apa ya, wartawan nanya, Pak, nanya apa gitu ya soal bola lah, soal timnas, terus dia bilang, oh saat ini saya Menpora. Kemarin juga waktu aku kebetulan nonton konferensi pers beliau waktu pas ditanya masalah target SEA Games. Kan ya tadi dari PSSI mengatakan bahwa targetnya mereka silver. Aku jadi bingung. Jadi sebenarnya target mereka itu mereka ke sana apa mereka ke Iya, sini makanya. sebenarnya kan gitu loh. Iya. Itu memang agak rancu ya gitu ya. Dan memang akhirnya membuat kita juga jadi masyarakat juga yang paling dirugikan karena bingung. Fans sepak bola, supporter terutama ya, sampai akhirnya teman-teman Ultras melakukan aksi turun ke jalan pada saat itu kan gitu loh. Iya, kebingungan yang seperti ini kan sebenarnya mulai terjadi kalau menurut saya ya ketika akhir tahun lalu soal target AFF. Yes. Ya kan, katanya terbaik. Waduh, terbaik itu apa ya? Terbaik ya final. Ada yang bilang enggak lah, lolos grup cukup segala macam. Kemudian soal target lolos Piala Dunia juga sama nih, rancu. Ada yang bilang sebenarnya 2030, 2026 ini percepatan kan gitu. Ada yang bilang juga 2034 roadmap-nya segala macam. Jadi menurut saya udah kurang sehat ya situasi ini, ditambah tadi juga yang seperti Mbak Erika katakan, yang kita diskusikan bahwa dengan beliau jadi Menpora ini semakin membuat rancu sih. Jadi kita nggak tahu, itu yang saya katakan, mudah-mudahan ada reorganisasi di tahun depan sehingga semuanya lebih jelas lagi, sehingga kita tidak berkutat untuk membicarakan soal pat gulipat di organisasi, tapi kita membicarakan bagaimana penampilan JHS di klub, bagaimana nanti persiapan timnas dan lain-lain. Lebih ke future ya harusnya ya, prospek ke depan ya mestinya ya. Iya, dan core-nya, substansinya yang kita omongin harusnya gitu. Tapi kan makanya dokter mau memberikan resep untuk resep obat untuk menyembuhkan penyakit harus tahu penyakitnya dulu kan. Iya, pasti. Iya kan? Makanya dalam beberapa pembicaraan saya nggak setuju kalau dia bilang kita jangan cari kesalahan. Enggak, kita harus cari salahnya di mana, bukan menyalah-nyalahkan. Bukan mencari siapa yang salah, tapi apa yang salah. Iya, apa yang salah, kemudian obatnya apa, solusinya apa, itu nggak ada masalah. Tapi ini kan juga evaluasi nggak pernah dilakukan secara clear kan. Misalnya mengakui soal kesalahan pengambilan keputusan 6 Januari, kemudian soal penampilan di Piala Dunia, round 4, apa yang kurang, apa yang salah, apa persiapannya atau apa, termasuk yang lain-lain ini kan nggak ada juga. Jadi karena takut dihakimi dalam tanda kutip atau kurang gentleman, akhirnya malah kita nggak tahu nih mau kemana. Dan akhirnya seperti kehilangan arah ya. Sangat kehilangan arah. Iya. Begitu. Bung Harpa. Iya. Pada saat kita round 4 kan, ini kan Patrick Kluivert lalu dalam waktu 1 atau 2 hari kayaknya langsung dipecat ya pada saat itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Itu pemecatan melalui evaluasi nggak ya kira-kira ya? Enggak, bukan melawan rapat ESCO kan? Iya. Evaluasi mungkin hanya internal tim kecil mungkin ya. Karena tidak ada, sampai detik ini kan nggak ada rapat ESCO. Dan setahu saya pemecatan Sintayong, menurut rapat ESCO. Jadi ini kan yang dikatakan oleh Pak Zainuddin Amali kalau saya tidak salah di sebuah stasiun televisi, bahwa dan di situ juga mungkin awal dari kelihatan perpecahan di tubuh PSSI, bahwa ini berbeda loh, pemecatan pelatih dan juga penunjukannya itu berbeda dibandingkan waktu era sebelumnya. Ya, kalau waktu pemecatan Sintayong dan penunjukan Kluivert itu one man show lah. One man show. Kemudian penunjukan pelatih sekarang itu berbeda. Jadi intinya nggak sama lah. Intinya nggak sama. Sementara kan organisasi harusnya punya standar yang rigid ya. Tapi ini enggak. Dan saya melihat ini ada rasa melempar tanggung jawab, kayak trauma untuk memilih pelatih lagi, sehingga akhirnya memang pada akhirnya saya melihat sebenarnya kalau saya lihat agak-agak sedikit lebih benar nih pemilihan pelatih kali ini. Kenapa? Karena yang saya dengar itu melalui direktur teknik dulu men-screening pelatihnya sesuai dengan spek yang diminta oleh PSSI, kemudian nanti ada nego, ada interview, dan harusnya nanti mengkerucut pada 2 nama. Jadi ini mirip dengan 2019 ketika memilih Sintayong instead Luis Milla. Ya, jadi kayaknya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi ini kan menunjukkan bahwa pemilihan dan Bang Henry juga kalau nggak salah anggota ESCO mengatakan bahwa kriteria pemilihan pelatih saat ini itu semua rata-rata berbanding terbalik dengan yang dilakukan 6 Januari. Ya misalnya contoh
Kalau yang sekarang harus tinggal di Indonesia, berarti dulu enggak. Terus yang kedua harus melalui apa namanya interview atau apa gitu. Iya, Yang iya. dulu ya interviewnya kan hanya satu golongan tertentu Iya. gitu. Jadi intinya apa ya, ada perbedaan yang sangat mencolok pemilihan pelatih Kluivert dan yang Iya, iya, sekarang iya. gitu. Oke, nanti itu kita akan bahas tentang kriteria pelatih Ya. yang dibutuhkan. Aku mau kembali ke masalah tahun 2025, sepanjang 2025 ini. Bung Harpa, yang kita lihat selama ini adalah akhirnya menurutku ya, menurut pandanganku, bahwa apa yang terjadi sekarang ini itu adalah yang memberi kontribusi paling besar itu adalah masalah malcommunication di dalam tubuh PSSI. Bukan miss lagi menurutku, tapi sudah mal. Karena ibarat kata dan termasuk miss organisasi ya, Iya. gitu ya, mal organisasi. Karena kita lihat bahwa di dalam penyampaian statement-statement gitu ya, yang tidak konsisten. Ya. Atau aku bisa katakan bahwa sebenarnya federasi yang sekarang ini adalah federasi yang paling konsisten untuk tidak konsisten, iya kan? Nah, apa sih sebenarnya kan gini ya, biasanya di dalam sebuah organisasi itu adalah ada juru bicara atau orang ya, baik itu di kepemerintahan atau di organisasi manapun, aku yakin pasti ada juru bicara yang memang pada saat mengeluarkan statement resmi untuk mewakili organisasinya itu kan hanya dia yang bisa menyampaikan gitu kan. Sehingga clear bahwa apapun yang berita tentang PSSI misalnya, kalau bukan dari lewat juru bicaranya, itu berarti tidak unofficial lah. Tidak gitu. valid ya. Tidak valid atau tidak official. Mau mengatasnamakan pribadi kah atau apakah, silahkan aja. Tapi itu tidak official. Nah, tapi saat ini tuh berbeda gitu loh, pola komunikasi publiknya. Ya. Sepertinya semua petinggi di dalam PSSI itu ingin bicara gitu. Tetapi permasalahannya adalah berbeda-beda, tidak sinkron, sehingga seolah-olah terlihat tidak ada koordinasi yang baik antara satu sama lain. Menurut Bung Harpa gimana? Setuju nggak dengan? Sangat setuju ya, Iya. karena komunikasi itu kan apa ya, seperti penambah manis gitu ya. Artinya gini, kalau memang prestasinya juga nggak bagus, tapi kalau komunikasinya bagus, mungkin orang bisa memahami situasinya gitu loh. Tapi ini kebalikannya, ini malah bikin pahit menurut saya ya. Ini kita apa adanya aja. Pun prestasinya bagus pun, kemudian dengan komunikasi yang jelek, substansinya jadi turun, ke drag down gitu loh. Dan ini sangat disayangkan sekali menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau apa ya, apa yang dikerjakan oleh satu organisasi itu bagus, bahkan tanpa PR pun kita akan memuji kok. Iya, betul. Apalagi era sekarang, era di mana komunikasi seperti tsunami. Sekali bagus pasti semua orang akan muji, tanpa harus susah payah untuk pencitraan dan lain-lain. Tanpa harus effort lah ya. Tanpa harus effort. Nah, ini justru kadang-kadang menurut saya sebaliknya, ada komen-komen atau kadang-kadang komunikasi yang sebenarnya udah bagus tapi di drag down. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, pertanyaannya menurut saya, kenapa itu bisa terjadi? Menurut saya karena mereka mungkin merasa powerful. Mereka mungkin merasa sedang ada di biduk yang sedang diululukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lupa diri dong. Ya seperti itu, mungkin seperti itu ya. Karena kadang-kadang memang ketika kaget seperti orang kaya baru lah. Nah, kadang-kadang kan pamer lah, overclaim. Padahal again, ketika bagus kita bela kan, tanpa dibilang kita akan bela. Apalagi ini membuat kita bangga ya, sepak bola kita tahun lalu, tuh kita bela mati-matian mereka. Tapi ini enggak. Jadi menurut saya karena mereka merasa, wah semua orang lagi membicarakan sepak bola, mereka mengeluh-elukan semua yang terlibat di dalam timnas khususnya, sehingga mungkin mereka akan ngerasa, oh kita ngapain aja nih, nggak akan ada yang berani nyentuh kita. Tapi ya untouchable. Seperti itu mereka merasa. Tapi kan batu sekuat apapun kalau dihajar terus dengan air, ya lama-lama kan hancur juga gitu. Itu yang menurut saya kita lihat dari sekarang. Dan kita saya dengan BRK saya juga tahu, dan beberapa teman-teman yang kritis sebenarnya sudah memperingatkan, udah ngasih tahu. Bahkan saya ngomong langsung loh di depan yang bersangkutan. Nah itu juga boleh cerita nggak Bung Harpa, kemarin itu gimana sih kok tiba-tiba bisa? Itu kan sebenarnya salah satu bentuk komunikasi yang tadi kita katakan, bahwa akhirnya elit-elit PSSI ini bicaranya di podcast, klarifikasinya itu ya. Kalau klarifikasinya benar sih nggak apa-apa juga ya kan. Akhirnya dibantah sendiri juga dengan pemainnya. Gimana terjadi itu Bang Harpa? Ya sebenarnya kan ini bicara yang podcast kemarin ya. Sebenarnya saya
agak nggak mau mengulas substansinya sih, tapi Mhm. saya akan bicara lebih wide aja ya. Ya. Sebenarnya saya berharap, saya percaya komunikasi itu dalam situasi perang sekalipun itu Mhm. ada komunikasi kok, atau Oh diplomasi iya nggak ada dong. masalah. Iya, iya. Dan tadinya saya berpikir saya bisa apa ya, memberikan masukan lah, Iya. masukan yang saya pikir ini sebenarnya di masyarakat, di WhatsApp Iya. grup, saya kan juga ada Iya WhatsApp betul. grup, ada sosmed yang sebenarnya suara Kita ada yang satu grup kan? ada satu grup juga. Sebenarnya itu kan sari-sari dari Iya, itu iya, kan. iya Nah, saya benar. coba sampaikan dengan baik segala macam. Nah, tapi kan kembali ke mereka juga sebagai pengambil keputusan. Mhm. Kalau misalnya kita bilang contoh, Pak, Bang, mungkin ini agak lebih di tone down. Kalau mereka nggak mau ya apa boleh buat. Mhm. Kita hanya Mhm. bisa bersuara, saya juga nggak mau ngotot, tapi kan Mhm. nanti konsekuensinya ke dia juga. Iya. Ya saya jujur nggak ada efek langsung ke Iya, saya iya, gitu iya. loh. Maksudnya ini sebagai masukan supaya kita baik semua. Iya. Ya, kalau kita sudah ngasih masukan, kemudian mereka merasa cara mereka yang lebih baik, ya Mhm. saya bisa apa gitu, masyarakat Mhm. bisa apa. Mhm. Bahkan saya suka baca tuh di kolom komen, wah si A, si B, Bung ini, Bang ini, Pak ini aja udah ngomong gak didengerin apalagi Mhm. kita. Ya Mhm. kita mau Mhm. apa gitu. Mhm. Tapi kan nanti sayang tim nasional kita Iya. gitu. Makanya saya berharap, ya nggak tahu ya, mungkin ini penutupan tahun, Mhm. kaleidoskop juga seperti yang Mbak Mhm. Erika katakan, ya sedikit introspeksi lah. Iya. Kita semua, Iya, iya. saya, kemudian federasi, pemain semua Iya. introspeksi. Kalau memang Termasuk supporter pun semua juga, supporter ya. juga untuk bagaimana supaya ya salah satunya komunikasi tadi Mhm. supaya lebih Mhm. baik. Nggak perlulah kita mengklaim apa-apa. Mhm. Istilahnya air laut nggak bisa ngomong aja semua orang tahu kok asin. Asin, iya. Gitu. Itu yang Iya. saya harapkan sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan ada keajaiban dalam tanda kutip untuk membuat kita semua terutama PSSI berubah di 2026. Mhm. Mhm. Iya. Eh, ini teman-teman netizen ya. Jadi dalam kesempatan ini mumpung kita ketemu sama Bung Harpa ya, memang kemarin sudah terbukti bahwa ini kan sebenarnya secara tidak langsung menjawab isu ruang ganti. Hmm. Ya, dinamika ruang ganti. Ya. Bung Harpa, Hmm. ini pada saat waktu aku ingat banget ya waktu pada saat Sintayong dipecat, terus kan banyak tuh di TV-TV ya orang ngomong masalah dinamika ruang ganti bahwa ini dan sebagainya. Bahkan mereka menyampaikan bahwa ini ada beberapa pengamat dengan PD-nya mereka mengatakan ini informasi dari orang dalam, Ya. ya kan? Yang dimana aku pernah baca di statuta FIFA ada yang namanya etik. Hmm. Termasuk di dalamnya masalah ruang ganti, masalah pelatih, pemain itu tidak boleh diekspos keluar, Hmm. Ya betul itu. ya kan? Gitu. Nah, sebenarnya siapa sih orang dalam? Oke, kita mulai dari yang statuta dulu ya. Ya, Bukan hanya di statuta, tapi ada satu adigio yang mengatakan what happen in the locker room stays in the locker room. Setahu saya yes, seperti itu. ya, Dan locker room itu sebenarnya sangat steril dari orang betul, luar. Bahkan betul, presiden sekalipun sebenarnya nggak bisa sembarangan masuk. ya, ya, Itu ibaratnya kayak nahkoda di kapal. Itu betul. benar-benar pelatih itulah yang Ya, itu memberikan hak otoritas. prerogatif Hak pelatih. prerogatif Ya, pelatih. Itu oke, setahu saya seperti itu. ya, Kalaupun dia mengizinkan misalnya ketua umum PSSI masuk, presiden masuk. Kalau nggak salah itu 2014 Jerman waktu juara Angelina Merkel tuh masuk, ya, yaitu Joachim Low yang Joachim, memberikan izin ya, gitu. ya, ya, Jadi seharusnya seperti itu sebenarnya. Dan ruang ganti itu pun sebenarnya keputusan menentukan siapa kapten, siapa yang main itu prerogatif pelatih. Boleh orang lain ngasih masukan, boleh kita boleh, ketua umum PSSI boleh, Pak Prabowo boleh sebagai presiden. Tapi yang menentukan adalah mereka gitu. Ini yang sebenarnya saat di podcast itu kan saya nggak sampaikan gitu. Tapi kemudian nggak tahu kenapa itu dipermasalahkan terus. Yang menjadi menarik adalah apa yang diisukan di ruang ganti bahwa ada keributan, ada masalah. Mungkin ada masalah juga, tapi kan mana ada sih ruang organisasi ganti yang yang nggak ada nggak ada masalah masalah atau ya, ruang ganti. Ada 23 pemain iya, yang hanya bisa ditampilkan mungkin maksimum 16. 16, 11 iya, plus pergantian iya, 5. Ya pasti ada orang yang kenapa gue nggak dimainin iya, ya. iya, Normal itu. iya. Cuman pada Ada yang akhirnya tidak puas lah pasti. misalnya. Nah, puasnya tinggal puas wajar, Iya, puas atau nggak iya, wajar kan iya. gitu. Berkali-kali ini contoh udah saya kasih. 2022-2023 Cancelo itu nggak dimainin terus dia protes sama Pep Guardiola. Bukan hanya diparkir, dibuang ke Bayern Munchen. Tapi akhir musim City juara treble winners. Nggak ada yang protes. Dan itu yang sebenarnya terjadi di ruang ganti kita kan. Dan udah dibantah juga kok sama Ragnar, sama Verdong. Yes.
sama Kevin Dix. Sama Kevin Dix terakhir. Yes. Bahkan juga Asnawi mengatakan soal penunjukan kapten lawan China itu nggak ada masalah sebenarnya. Dan nggak tahu kenapa ini dibesar-besarkan. Dan seingat saya Mbak Erika, seingat saya ya, isu ruang ganti ini, seingat saya nanti boleh dicek ya, itu pertama kali yang angkat itu sebenarnya Kompas. Kompas di media cetak. Iya. Saya sempat nanya ke teman saya yang penulis di sana juga, dan ya memang dia memegang prinsip jurnalisme. Saya tanya siapa sih sumbernya, dia nggak mau ngasih tahu. Gitu. Nah ini perlu ditelisik juga nih, siapa yang pertama kali. Jadi saya juga salah satu orang yang mengutip itu, gitu. Karena semua orang berpikir ya itu informasi dari yang Mbak Erika katakan tadi dari PSSI loh, yang angkat Kompas. Jadi terpercaya harusnya. Ternyata kita kegocek kan. Nah, di kemudian hari kemudian ada mulai bocor atau remah-remah informasi itu luruh. Ternyata itu tidak benar. Paling tidak benar 100%. Ada masalah dengan 1-2 pemain, tapi itu tidak mengatakan bahwa merusak ada sistem semua kan. Nggak ada. Paling bukti yang sering saya katakan adalah ketika melawan Saudi kita bisa main fight, bermain all out, dan kemenangan kita itu adalah hasil dari strategi Sintayong yang selalu diasah berkali-kali. Dilatih berkali-kali. Di mana JJ juga pernah bicara. 3 pemain terdepan itu begitu serangan balik langsung lari. Dan salah satu area yang dihajar itu area kiri. Nah, itu udah jelas. Jadi menang pun bukan gara-gara power player, tapi karena memang mereka menjalankan instruksi pelatih. Bagaimana mungkin kalau mereka tidak suka dengan pelatih, mereka menjalankan instruksi itu dengan baik. Betul. Jadi ini terbantahkan semua sebenarnya. Dan saya nggak ngerti kenapa kemudian akhirnya ada kungfu tanggal 6 Januari. Sampai sekarang kita kan tidak pernah punya jawaban yang firm dari pergantian itu. Ini kan membuktikan bahwa aku nggak tahu ya, tapi menurut sekali lagi ini menurut kita tuh bahwa ternyata di era sekarang ini transparansi itu menjadi barang mahal ya di tubuh federasi gitu loh. Karena ya tadi apapun yang diambil keputusannya tidak pernah ada klarifikasi yang jelas. Penyampaian secara official gitu, yang sifatnya kalaupun ada konferensi pers tuh ya itu tadi cuman waktu penggantian pelatih misalnya, cuman masalah dinamika ruang ganti, akselerasi supaya kita punya momentum bisa terjaga untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia dan sebagainya. Tapi tidak ada yang benar-benar parameter yang jelas, ya kan? Parameter yang jelas untuk mengganti seorang pelatih. Nah, sekarang ini tuh ya tadi yang seperti Bung Harpa bilang bahwa kali ini kayaknya cara pemilihan pelatih baru agak lebih sedikit lebih membaik karena tadi malam aku nonton Pak Endri menyampaikan bahwa pelatih yang ada sekarang ini yang akan diambil jangan sampai beli kucing dalam karung seperti yang lalu. Artinya ini secara tidak langsung sebenarnya bentuk penyesalan walaupun tidak secara resmi ya, tapi bentuk penyesalan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengambil pelatih kemarin di era kemarin. Saya nggak ngerti ya. Saya membayangkan mengilustrasikan kalau dari PSSI ketua umum misalnya Pak Erick Thohir itu ngomong bahwa kita PSSI telah melakukan kesalahan dan kita coba memperbaiki. Mungkin kalau secara gitu orang kaget tapi kemudian tone down. Orang Indonesia kan gitu ya. Kalau kita mengakui, kita humble, kita surrender dalam tanda kutip, biasanya orang Indonesia ini kok langsung luluh gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa mereka tetap ngotot dan kemudian itu diakui secara implisit ya oleh Bang Endri bahwa pengambilan keputusan yang lalu itu sebenarnya salah. Secara nggak langsung kan dia ngomong gitu sebenarnya. Betul. Nah, yang lebih menarik lagi, sorry aku potong. Nggak apa-apa. Yang lebih menarik lagi adalah beliau tuh menyampaikan kriteria pelatih yang diinginkan. Kan katanya minggu depan seperti yang kita tahu katanya minggu depan mau ada pengumuman nih. Tapi kita nggak tahu ya apakah benar-benar akan terjadi. Tapi mereka bilang bahwa ada kriteria yang diminta untuk calon-calon pelatih baru ini bahwa harus stay di Indonesia. Iya, ini kan berarti antitesisnya dari yang kemarin terakhir ya, Patrick Kluivert. Dan saat off-air juga kita sempat ngobrol ya bahwa sebagai bos di tim kepelatihan sejogjanya dia ada di home base. Oke, yang critical thinkingnya adalah orang mengatakan kan pemain kita backbone-nya di luar negeri. Tapi kalau menurut saya gini,
ya kayak Jait Ses, kayak Calvin Verdong, apa sih yang mau diinin lagi? Iya, iya betul. Emil ya kan. Emil gitu, apa yang mau Mau dipantau. pantau lagi gitu. Ya Heeh. sekali-sekali oke lah gitu. Iya. Tapi yang juga harus dilihat kan pelatih ini kan juga punya pemain yang main di Super League. Apalagi Yes. sekarang ada Tom Hai, Iya, ada Eleanor Renders, ada Rafael Struijk, iya. siapa lagi? Ada Jens. Ada Ya oke lah dia Jens. bukan senior tapi Iya, ya at tapi least kan itu harus harus dipantau. pantau juga. Iya. Ada Ricky Kambuaya, Iya. ada Yance bersaudara, Yance Sayuri Yakob bersaudara. Sayuri bersaudara. Ini kan juga patut dipantau juga, Iya. dan secara simbol dia harusnya ada di sini gitu. Jadi em, nggak kayak yang sebelumnya ya, cuman mungkin seminggu sebelum Saingan sama pemain ya datangnya. pemain lebih agak mepet ya, Iya, 1-2 iya hari, tapi makanya. kan karena main ya. Iya betul. Makanya maksudnya kedatangannya nggak beda-beda Nggak beda tipis jauh ya. ya kan gitu loh. Betul, dan juga kan banyak hal-hal manajerial, komunikasi dengan mungkin, apalagi sekarang udah ada direktur teknik yang mesti dikomunikasikan, mungkin dengan ketua umum PSSI, mungkin nanti mobilisasinya, semua detail kan harusnya ada di home base ya. Iya. Jadi saya setuju kalau itu salah satu kriteria pelatih untuk stay di mana timnas itu negara itu Iya, berada. iya. Setidaknya kalaupun memang harus memantau kan dia punya tim ya. Iya. Bukan kerja sendirian kan. Betul. Timnya berderet itu kemarin. Betul. Gerbongnya kan. Iya, ada berapa ya? 15 atau 18 Lebih orang. gemuk daripada waktu eranya ST, ibarat kata kalau itu apa istilahnya itu? Kementerian lah ya gitu. Oh, gemuk Itu ya. Iya gemuk. 15, iya banyak ya. Kalau yang Sintayong tuh kalau nggak salah sekitar nggak sampai 10 atau 10 gitu ya. Ya kalaupun misalnya mau mantau kan bisa diutus yang pemain yang lain, pelatih yang lain segala Iya. macam tuh bisa ya. Jadi ya saya rasa sih ya udah agak beneran lah sekarang Iya. gitu. Dan harusnya kan memang dia juga harus ada mereka pelatih yang baru ini kan sebenarnya kenapa kita ngambil pelatih asing itu kan harusnya untuk bisa transfer knowledge Iya. kepada pelatih-pelatih nasional kita juga kan Betul, gitu ya, betul. Bung Harpa ya. Betul. Yang diharapkan kan itu sebenarnya. Seperti waktu Coach Sin dia membagi ilmunya kepada Coach Nova dan itu berdampak. Iya. Ya kan, positif gitu loh. Iya, ke pelatih, ke pemain juga. Misalnya kita lihat kenapa kalau kita bicara Sintayong dulu dia minta U20, U23 dan juga senior, karena setahu saya dia melihat bahwa ini banyak kesalahan-kesalahan mendasar yang masih dilakukan oleh para pemain. Iya. Sehingga ibaratnya paling enggak kalau dia menangani U20, U23 bisa dia kemas dulu lah ini, biar nggak jelek-jelek amat nanti ketika senior. Dan ditambah juga memang ada transfer ilmu dari pemain diaspora. Jadi Iya. sebenarnya tahun Iya, 2023 sinerginya sinergi luar bagus. biasa saat itu. Kemudian kan satu puzzle ini seperti saling berkaitan, Iya. cuman satu dilepas nih. Iya, Akhirnya berantakan semua. iya. Itu yang saya lihat. Nah, menarik lagi adalah bahwa informasi dari Pak Marji, pelatih timnas yang akan dipilih sekarang ini nanti juga akan memegang senior U23 dan U20. Ya, sama kayak dulu dong. Iya kan? Pertanyaanku kalau kayak begini kriterianya ngapain mecat STY ya dulu? Iya nggak sih, Bung Harpa? Coba. Iya, benar. Jadi kan sebenarnya sama kayak waktu itu kan, biar ada kesinambungan gitu. Mungkin kalau misalnya memungkinkan Sintayong saat itu atau pelatih nanti siapapun yang ditunjuk saat ini bisa membelah diri, mungkin dia sampai U12 juga ditanganin kan, supaya supaya Linier. Iya. supaya kemasannya itu sama gitu. Nah, ini yang kalau sedikit kita tarik ke pemilihan pelatih, ini kan jadi challenging ya. Makanya Iya. saya bilang pelatihnya nanti itu yang harus bukan hanya memahami sepak bola Asia, tapi Iya. sepak bola Asia Tenggara Yes. atau Indonesia. Bahkan Indonesia. yang Indonesia. harusnya. Karena kalau pelatih Asia tapi seperti Jepang atau Korea Selatan, kayak misalnya 2002 ya kalau nggak salah Gus Hiding, dia kan sukses kan, terlepas dari kontroversinya membawa Korea Selatan ke semifinal. Tapi dia hanya memfokuskan di taktik dan strategi karena kemampuan dasar dari para pemain Korea Selatan kan sudah bagus. Nah, sementara kita, mohon maaf, mungkin ada beberapa yang harus dibenahi secara dasar. Jadi pelatih nanti itu saya sih nggak mempermasalahkan kebangsaannya ya, tapi yang nggak hanya bicara soal strategi umum ataupun taktik, tapi juga harus bisa sedikit banyak membenahi skill dasar pemain kita yang kita lihat kemarin di SEA Games. Wah, itu parah luar biasa mereka. Iya, betul. Nahan bola juga kemana-mana, Iya. sundulan juga yang harusnya dia back pass ke kiper malah out, Iya. segala macem. Kontrol bolanya 300 meter. 302 malah. 302 meter. Nah, ini kan jadi nggak bisa misalnya Jose Mourinho di hire gitu, tapi kemudian dia suruh mau main seperti apa tapi dasarnya nggak benar. Yeah. Nah, ini kan yang sebenarnya prototipenya sudah dilakukan saat era Sintayong, Yeah. U20, U23 dan Yeah, senior, dan itu senior, kembali yeah. lagi. Jadi sebenarnya
gini loh, sebenarnya apa yang terjadi pas di era Sintayong sebenarnya itu semua udah jalan, udah bagus. Kalau kita balik lagi ke situ berarti sebenarnya kita ngabisin waktu 1 tahun kemarin sia-sia ya, Ngabisin Bung waktu, Harpa. ngabisin energi, ngabisin duit. Iya, makanya gitu loh. Kalau memang mau seperti itu kan sudah tinggal nunggu sabar aja kan gitu Iya. untuk lihat hasilnya kan seperti itu kan Iya, sebenarnya. ibaratnya orang menambang emas gitu ya. Iya. Sebenarnya udah di ujung nih, udah kelihatan kilaunya, tapi kemudian dihentikan, diganti yang lain Iya, gitu. terus udah gitu abis itu balik lagi gitu kan. Pengen yang seperti itu lagi gitu kan. Iya. Akhirnya jadi sebenarnya kemarin eh, sedikit banyak di ini kan, tapi akhirnya kita kehilangan arah dan arah itu kita rindukan yang dulu sudah pernah arah yang benar itu sudah mau menuju itu akhirnya kita jadi Aduh. kepengen balik lagi ke situ ya. Kalau menang 2024 itu apa ya? Kalau saya bilang itu hormon dopamin kita tuh keluar Yes, semua kayak Mbak yes. Erika ya. Itu baru benar bahwa sepak bola itu adalah hiburan rakyat, itu baru benar Betul, tuh. betul. Gitu loh. Walaupun memang pendekatannya saat itu top bottom, Yes. tapi nggak apa-apa. Iya, Kan nggak, emang iya, dari iya, yang iya, atas iya. dulu ya, Betul. proyek mercusuar istilahnya. Iya, Tapi nggak iya. apa-apa, itu bisa juga. Nanti pelan-pelan nanti animo orang kan meningkat tuh. Iya. SSB juga Iya, menjamur di betul. mana-mana. Punya role models. Punya role model, orang-orang mengidolakan lagi bukan hanya Benzema, bukan Iya, iya, Ronaldo, iya. tapi Itzes. Saya waktu itu jalan-jalan ke daerah Tenjo itu udah ada yang bajunya tuh Itzes, Iya, Verdong, iya, iya. gitu-gitu. Bahkan ponakan aku kan aku punya ponakan ya, itu mereka siapa pemain favorit timnas? Rizky Ridho, Iya. Marcelino, Iya. mereka punya itu gitu loh. Nah, Dan itu kebanggaan kan. Betul, nah itu yang saya bilang, udah jalan nih dari top bottom ke bawah. Nanti kan lama-lama animo tinggi enak kan, tinggal Iya. apa pool talent ya, istilahnya pool talentnya itu Iya, besar, iya, gitu. Jadi iya. udah on the track ya, cuman ya semuanya berantakan. Bagaimana Entah kita? apa ya yang dipikirkan itu ya kira-kira. Saya jujur nggak tahu sih, bingung sih. Iya. Gitu. Oke, Bung Harpa, ini yang terbaru. Hmm, Pak Marji mengundurkan diri menjadi manajer timnas. Iya. Yang sudah bertahun-tahun beliau lakukan ya, jalankan ya bersama Sintayong juga itu mereka satu tim itu rasa-rasanya kelihatan itu luar biasa, kekeluargaannya juga Iya. luar biasa. Iya. Effortnya juga luar biasa gitu Iya. ya. Nyatu, terlihat lah berbaur, tidak ada batasan antara pemain diaspora sama pemain lokal ya kan gitu. Nggak ada itu, tidak terlihat. Iya. Gimana Bung Harpa? Saya bersaksi Pak Marji ini orang yang baik. Hmm. Tentu beliau nggak sempurna pasti ya, Yes. tapi beliau sangat baik. Tulus. Tulus, dan kadang saat ngomong off-air dengan kita, yang paling saya ingat tuh di Tentian, saya selalu susah bacanya, bulan Oktober 2024 waktu kita menghadapi China di Qingdao. Jadi di tempat latihan dia ngomong gitu ya, dia cerita yang lucu sampai yang serius. Terus ketika dia ngomong di depan kamera, misalnya di sebuah podcast, itu hampir sama dia ngomonginnya. Bilang nih orang yang memang tidak dua muka. Iya, iya. Yang kedua juga kebersamaan, karena saya kan lumayan ngikutin timnas ya dalam 2-3 tahun terakhir. Yang paling saya ingat di Saudi terakhir. Saya lupa antara persiapan menghadapi Saudi atau Irak. Kalau nggak salah menjelang lawan Irak deh. Karena saya ingat kita lagi di parkiran, kemudian ada bus di situ, bus timnas. Verdong itu kan saat itu cedera ya. Terus duduk Pak Marji. Ya saya baca secara gestur ya, dia deketin, dia rangkul, diajak ngobrol, ya nggak bisa bohong lah. Bagaimana sosok dia tuh seperti seorang ayah. Kemudian secara personal, saya juga kita wartawan itu dibantu saat meliput menjelang lawan Irak kalau nggak salah. Kita kan nggak bisa masuk, sempet tuh ada masalah lah ya, saya nggak usah perpanjang. Terus beliau yang membantu agar kita bisa masuk. Terus kita semua tahu bahwa beliaulah yang diberikan apa ya, saya bilang ya, kalau dalam perang itu seperti untuk merebut sebuah bukit yang mungkin beresiko dia kena tembak, tapi kalau merebut bukit itu penting. Tameng. Tameng. Ketika dia dikasih sodorkan surat pengunduran diri STY kan dia yang dikasih ya. Dan saya dengar-dengar dia sempat membujuk untuk membatalkan rencana tersebut. Dan bukan di situ masalahnya, tapi ketika keputusan organisasi diputuskan, diambil, dan sebenarnya tidak sejalan dengan dia, tapi dia nggak cuap-cuap. Dan dia menjalankan itu walaupun mungkin ada kegundahan. Dan dia pernah cerita juga dalam tanda kutip dia diperlakukan kurang pantas saat di era pelatihan tim nasional Patrick Kluivert. Yang dia duduk di paling ujung. Di bench. Satu itu sama yang di pesawat dia pernah. Tapi dia tetap melakukan tugasnya dengan profesional dan terakhir ditutup dengan pengunduran diri. Saya dengerin kata per kata statement dia. Tidak ada yang memojokkan, tidak ada yang merendahkan, dan tidak ada yang apa ya istilahnya itu tantrum. Dia nggak, normal aja, luar biasa menurut saya. Jadi sosok yang saya sangat respect, sangat hormati. Mudah-mudahan beliau
tidak konsisten. Lebih baik lagi. Jadi udah bagus, mudah-mudahan dia lebih bagus lagi. Dan feeling saya mengatakan suatu saat dia akan kembali jadi manajer timnas. Atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi? Maybe, saya nggak tahu. Dia yang pasti saat ini saya sangat respect. Dia punya kapasitas sebagai seorang leader dan sangat gentleman. Dia mengundurkan diri. Jadi Kenapa alasannya? Kalau menurut Bung Harpa, apa alasan beliau mengundurkan diri? Mungkin dapat informasi? Nggak sih, saya nggak ada informasi. Tapi kita bisa menganalisa aja. Ya mungkin sebagai mungkin kombinasi antara pertanggungjawaban dan kejengkelan. Mungkin. Iya. Karena kan ya beliau mungkin merasa sebagai manajer mungkin ya, dia merasa gagal dan kemudian dia juga merasa mungkin situasinya sudah tidak kondusif. Karena kita bisa melihat dengan secara gamblang, boleh saja mereka mengatakan oh kita nggak ada masalah, tapi kita bisa lihat secara gamblang PSSI sedang lucu-lucunya gitu. Ya, tapi buat aku ini satu contoh yang sangat baik dari Pak Marji yang dia berikan bahwa pada saat karena dia merasa mungkin gagal di SEA Games kemarin dan itu terlihat dari gesturnya pada saat kita kalah lawan Filipina, begitu kecewanya beliau. Tapi dia jawab dengan tanggung jawab dan dia budaya malunya luar biasa dengan dia mengundurkan diri menjadi manajer timnas. Itu menurut aku sih sebenarnya itu contoh yang baik. Mudah-mudahan dicontoh juga dengan petinggi-petinggi yang lain, federasi yang lain. Ya aku harus katakan ini karena kita mengkritisi itu karena dasarnya kecintaan kita terhadap sepak bola nasional ya. Betul. Sepak bola Indonesia. Betul. Bukan karena kepentingan, tapi ini bentuk budaya malu yang luar biasa dan saya kita respect ya. Iya. Dengan itu ya Bung Harpa. Iya, saya pikir karena justru ketika ada seorang sosok memimpin mengambil keputusan seperti itu, kita jadi luluh sebenarnya. Yes. Apalagi sebenarnya dia nggak perlu amat mundur sebenarnya. Iya. Tapi justru dia mengambil keputusan itu, kita kok jadi luluh ya. Iya. Dan justru yang mungkin paling bertanggung jawab malah nggak melakukan itu gitu. Iya, Kita jadi bertanya-tanya ini. Malah saling lempar kayaknya. Malah saling lempar, bahkan sekarang agak menghindar gitu ya. Nah ini bicara saling lempar. Kita sama-sama tahu kemarin ada statement yang ditulis di laman pribadi seseorang, ya, salah satu exco, bahwa jangan tanya SEA Games kepadanya karena dia tidak tahu apa-apa tentang SEA Games. Benar nggak gitu ya? Iya, itu kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini menggelitik nggak sih, Bung Harpa? Ya, ini kan berarti kembali lagi ya callback ke pembicaraan kita di awal bahwa komunikasi di PSSI secara umum ini, nggak secara umum sih ya, ada di beberapa area ini ya gimana ya, kontraproduktif lagi gitu loh sebenarnya. Karena kadang ya walaupun kita juga kadang-kadang suka slip tong ya, cuman kelihatannya setiap postingan, setiap ucapan kita kan mesti tahu bahwa siapa nih kita nih dan efeknya seperti apa dan kelihatannya itu tidak diselami dengan benar ya, apalagi hari gini jejak digital itu begitu gamblang untuk diungkapkan. Jadi misalnya contoh kayak kemarin saya sempat ditanya, kalau Bung Harpa ditunjuk jadi Esko misalnya mau nggak? Saya dengan tegas mengatakan tidak, nggak bersayap gitu. Nah, nanti kalau suatu saat memang misalnya saya kesana kan orang langsung bisa menyandingkan itu kan. Wah dulu bilang nggak mau, sekarang mau. Walaupun saya ngeles apapun orang tetap aja orang nggak percaya. Jejak gitu. Jejak digital seperti artinya itu. bicara integritas. Iya dong. Ya dan itu yang saya katakan bedanya dengan Pak Sumarji kalau kita boleh bandingkan justru beliau ya mengatakan A ya A terus gitu. Jadi konsisten itu yang saya lihat apa ya perbedaannya di antara. Konsistensi itu mahal sekarang ya. Ya konsistensi itu kan ya betul jarang yang orang bisa konsisten ya karena mungkin entah dia merasa powerful sehingga dia bisa merubah-rubah statementnya tanpa dia peduli konsekuensinya atau mungkin dia merasa ya dia arogan gitu karena saya juga berubah-ubah juga orang nggak akan ngapa-ngapain saya gitu. Aku sebenarnya sedikit menarik statement dari salah satu exco itu di laman pribadinya beliau mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang SEA Games, jangan tanya SEA Games. Itu buat aku tuh hal yang sangat tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang exco menurut aku ya, Bung Harpa. Karena apa? Karena ingat SEA Games itu adalah multi event ya. Multi event itu di mana pengiriman atletnya, officialnya dan sebagainya itu dibiayai oleh negara.
termasuk sepak bola kan di dalamnya gitu. Pada saat ada seorang exco mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang SEA Games, itu sangat patut dipertanyakan loh. Ya kan? Iya, betul. Karena itu harus dipertanggungjawabkan karena itu uang negara. Iya, iya. Uang negara kan harus dipertanggungjawabkan. Iya, makanya saya bilang apa ya, setiap statement yang dikeluarkan oleh apalagi pejabat itu kan ada konsekuensinya ya. Dan dalam situasi seperti itu sebenarnya kadang begini ya, kadang ada momen sebenarnya silent is gold sebenarnya. Ya ketika kita dalam posisi yang tidak populer, Ya. posisi yang terpojok, yang kasarnya kita benar pun orang nggak percaya, itu menurut saya ya lebih baik kita tone down. Dan sebenarnya secara langsung saya udah menyampaikan ke orang tersebut kan, ya sebenarnya saya hormati lah, gitu ya. Secara personal saya nggak ada masalah, bahkan saya respect. Cuman balik lagi Mbak Erika, kalau kita sudah mengatakan ngasih masukan gitu ya, bukan kita maksa, kan tergantung mereka juga. Misalnya, contoh gampangnya gini, tolong dong jangan ngomong kasar misalnya, karena ini ntar nggak bagus buat kalian, buat kita juga nanti. Ya kalau mereka mau tetap seperti itu gaya komunikasinya, kita mau bilang apa gitu. Dan akhirnya kan apa ya, ombak itu kan ke mereka juga. Ya udah kita let it be lah gitu. Oke, nah terus kemudian Bung Harpa, kan kita kemarin terjadi pada saat kemarin ada laga. Ini rasisme terulang lagi. Aku mau ngomong soal rasisme ya. Jadi dan ini bukan baru sekali kan, bukan baru pertama kali lah bahwa Sayuri Bersaudara itu menerima ujaran kebencian, rasis, ya. ujaran rasis. Menurut Bung Harpa gimana? Itu kan setelah laga kemarin ya? Iya, laga di Super League ya. Iya, Super League. Saya nggak tahu ya, mungkin saya dan banyak orang, saya terutama pribadi saya pernah mengalami itu gitu waktu kecil dulu ya. Oh iya. Dan itu tidak enak sebenarnya. Iya. Beruntung saya orang yang justru akhirnya menjadikan itu malah kebalikannya. Justru saya jadi nggak mau seperti itu. Iya. Memang kita lahir ini harus diakui sebagai orang yang rasis. Kita harus akui itu. Karena kita terdoktrin dengan dogma-dogma, dengan stereotip kalangan tertentu gitu. Tapi ketika kita dewasa, do and don't-nya kan kita udah tahu. Ada saatnya kita bercanda di lingkungan tertutup, ada saatnya kita tidak mengungkapkan itu di ruang terbuka. Dan celakanya saat ini kan sosmed itu seperti apa ya? Seperti nggak ada batasnya ya, limitless, sehingga orang bisa mengatakan apapun kepada siapapun dalam kondisi apapun. Menurut saya itu sangat berbahaya kita mengungkapkan ujaran kebencian, apalagi rasisme kepada saudara sebangsa kita yang berjuang untuk merah putih. Dan maaf nih Mbak Erika, apalagi apa ya, backgroundnya Yakub Sayuri ini kan agak sensitif ya. Iya, betul. Itu harus hati-hati, dan menurut saya yang bisa menegur itu paling pas adalah kalangan itu sendiri. Misalnya saya dengan Mbak Erika satu kelompok, kemudian Mbak Erika melakukan rasisme. Saya lah yang harus lebih dulu menegur Mbak Erika. Karena kalau yang menegur orang lain nanti dipikir karena berbeda. Karena memang berbeda kubu. Jadi menurut saya memang nggak bisa dihilangkan 100% ya. Tapi harus kita redam semaksimal mungkin. Karena itu luar biasa kejam menurut saya. Sampai anak istrinya pun kena ujaran kebencian. Menurut saya respect saya buat Sayuri Bersaudara. Dan mudah-mudahan ada efek jera. Buat pihak keamanan kepolisian pun mudah-mudahan kalau memang ada laporan ditindaklanjuti, bukan untuk membalas kebencian, tapi untuk menghentikan kebencian itu sendiri supaya tidak terulang lagi, karena yang dihujat ini saudara sebangsa kita gitu. Bung Harpa, ini karena ini udah terjadi sering sekali ya. Mungkin perlu nggak sih sebenarnya ada pendekatan? Kemarin aku ngobrol sama Bang Alfon ya, bahwa dulu Persebaya pernah melakukan pendekatan terhadap kepada supporter fanbase-nya mereka, dan itu pemain yang turun langsung ke basis fanbase-nya untuk mengedukasi. Pada waktu itu Arema ya, mau main nama Arema, jadi supaya waktu itu pasca Kanjuruhan, supaya jangan sampai terjadi segala sesuatu yang negatif lah gitu. Itu mungkin bisa nggak sih itu dilakukan oleh klub gitu ya, untuk pendekatan gitu ke ininya siapapun ya, seluruh klub ya.
untuk mengedukasi supporter-supporternya supaya tidak lagi melakukan, bukan hanya masalah rasis tapi di dalam stadion pun juga ya, kayak waktu kemarin kan Tom Hai pernah cerita di highway Iya. bahwa istrinya pun juga mengalami hal yang tidak mengenakan Iya. pada saat nonton dia main, yang diteriakin, sorry bahasa yang kurang pantas Etis ya, ya. istrinya dan anaknya sampai akhirnya keluar lagi pulang, Iya. nggak jadi nonton. Iya, berarti itu linear atau sama dengan apa yang saya ungkapkan tadi. Jadi yang menegur itu harus yang di lingkungan itu Iya, sendiri. iya, iya, Karena pasti akan lebih didengarkan. Kalau misalnya contoh nih klub A yang bikin masalah, yang negor dari klub B, nanti kan jadi jatuhnya sepertinya ini persaingan. Tapi kalau dalam internal itu sendiri itu lebih jalan. Nah, teknikalnya macam-macam. Bisa yang tadi Mbak Erika katakan dari pemain, saya pikir pemain ya pasti Iya. didengarkan ya. Iya. Pemain, pengurus memang butuh waktu. Tapi ya pelan-pelan seperti nanam pohon, mungkin lama-lama akan tumbuh buahnya, akan Iya. mereda dan juga itu dari hulu ya, dari hilir mungkin ya bisa tadi proses hukum, tapi Iya. memang kalau ini dua berjalan mungkin Iya, iya. lama-lama bisa bisa dikikis sehingga ya rivalitas kita sebatas di atas lapangan Iya, gitu. iya, iya. Nah, apa namanya Bung Harpa, kalau misalnya tadi ya kembali lagi bahwa kita nggak ingin sepak bola kita ini semakin terperosok ke jurang yang paling dalam lah gitu ya. Habis dari gunung jatuh ke Dasar Palung Marina. dasar Palung Marina itu kan nggak inilah ya. Cuman Bung, kira-kira apa sih yang harus dilakukan seandainya misalnya Bung Harpa diberi kesempatan untuk merubah ya misalnya, atau diberikan wewenang atau power lah untuk memperbaiki ini semua. Langkah yang sebenarnya menurut Bung Harpa yang harus diambil apa sih? Kalau menurut saya harus direorganisasi. Jadi organisasi PSSI itu direformasi. Reformasi atau revolusi? Ya reformasi menuju revolusi kayaknya. Karena sebenarnya saya awalnya mikir ya oke, kalau memang nahkoda yang sama ini bisa melakukan satu perubahan, it's okay gitu ya. Tapi saya tidak melihat itu. Makanya kan pada tanggal 28 Oktober saya masih ingat itu saya tahan-tahan kan. Tapi saya lihat tidak ada perubahan. Akhirnya saya keluarkan tagar ET out kan, dan saya nggak ada tedeng aling-aling, dan itu aspirasi saya. Ya. Orang bilang, "Oh, gini berani." Enggak, itu aspirasi aja biasa. Sama juga ada yang mungkin mau dia stay, it's okay. Tapi Iya. saya tidak melihat ada hilal Iya. dari organisasi yang saat ini, sehingga saya mengutarakan itu. Dan sebenarnya ada yang mengatakan bukan hanya itu, Bung, bahkan dengan gerbongnya yang memang tidak kondusif gitu. Iya. Ya, saya setuju aja gitu. Tapi sekali lagi ini bukan benci personal, Yes. nggak ada masalah. Iya. Ya, saya udah buktikan dengan orang yang berbeda pun saya diundang, saya ketemu, saya sangat menghargai. Tapi ini pendapat pribadi saya, organisasi ini harus kalau mau menggunakan ungkapannya Mbak Erika, harus direvolusi gitu loh. Itu sih kalau menurut saya, karena ikan itu kan busuk dari kepalanya, jadi kepalanya harus diganti supaya yang lainnya tidak busuk. Karena kita, menurut saya Mbak Erika, kita hanya punya one last shot untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Iya. Kita nggak tahu setelah itu, karena ini kan proyek yang bisa menjangkau Piala Dunia 2030. Pemain diaspora ini kan sekarang mungkin kayak Jaitses umur 24, lalu Justin Hapner umur 22 mungkin ya. Jadi ini masih mungkin 3 tahun lagi kan kita kualifikasi kurang lebih. Ini masih oke nih umurnya. Nah, kalau sampai kita lewat dari itu kayaknya agak susah. Kita nggak tahu lagi kan apakah source-nya ini masih ada. Kemudian apakah kita masih tetap solid gitu. Jadi, dan kalau 2030 ini kita gagal untuk lolos, nggak tahu, mungkin jangan-jangan kita nggak akan pernah lolos Piala Dunia deh, mungkin ya. Dan katanya 2030 ada penambahan kuota lagi ya? Iya, wacana. Dengar-dengar. Tapi saya rasa sih kayaknya kecil kemungkinannya, karena 2026 ini kan baru ditambah jadi 48. Mungkin kita nggak tahu ya perubahan perubahan global ini seperti apa. Misalnya mungkin ada negara di Afrika yang nambah atau di Eropa, jadi akhirnya ditambah. Tapi saya rasa nggak dalam waktu dekat lah. 2030 itu kan kalau nggak salah tuan rumah bersama ya? Tuan rumahnya tuh agak unik. Iya. Jadi pembukaannya tuh di Uruguay, karena memperingati Centenario 100 tahun Piala Dunia. Lalu ada juga di Argentina dan Paraguay apa Uruguay? Uruguay, Argentina, Paraguay. Itu ada 1-2 partai kalau nggak salah. Baru selanjutnya tuh di Maroko, Spanyol, Portugal, Iberia dan ujungnya Afrika. Seperti itu kira-kira. Jadi memang
agak unik lah Agak unik ya. 2030 nanti. Sebelum 2034 akan kembali ke Asia di Saudi ya. Iya, Gitu. iya, iya. Ya tadi berarti memang harus dilakukan. Ya ini sih aspirasi kita Iya, mungkin ya yang di iya. bawah ya. Tadi sekali lagi sebagai supporter, sebagai pecinta sepak bola, mungkin ibarat kata bangunan yang sudah terlalu tua, yang mungkin instalasi kabelnya udah banyak yang konslet-konslet Iya, gitu ya. Itu kan bisa apa namanya? kontak. Yes, bisa berbahaya karena Iya. bisa membuat kebakaran gitu kan. Iya. Jadi kayak mungkin bangunannya udah Berpotensi gitu kan. iya direnovasi, dibikin apa, diperbaikin di sini, rusak di sini. Iya, Terus mau bikin ruangan yang baru tapi bongkarnya repot, bongkar ini tiangnya. Jadi iya, mendingan iya. ya Robohkan, dirobohkan tapi apa ya, dirobohkan, di-rebuild. di-rebuild ulang kalau menurut Iya, saya gitu. Dan gitu. terima kasih kalaupun, dan kita tetap mengucapkan terima kasih atas jasa yang pernah dilakukan Oh iya sebelumnya. dong, Itu pasti iya. tetap. Oh, aku gini, Bung, yang harus kita sadari bersama itu bahwa tidak ada sebuah tim yang sukses itu atas hasil kerja sendirian, Ada, ya ada. kan? Apalagi kita bicara sepak bola. Betul. Sepak bola itu kayak perang gerilya Mbak Erika. Iya, Tentaranya itu tidak bisa hidup tanpa masyarakat. iya, Sepak bola tanpa fans, iya, football without fans is nothing. yes, Gitu. Makan ya saya tidak berharap dan tidak menganjurkan ya. Kalau keadaan ini tidak berubah, jangan heran kalau nanti Maret kosong itu iya, stadion. iya, Gitu. iya, Takut itu yang paling saya takutin. Karena iya, kalau udah nggak ada fans di belakang selesai udah. iya, Gitu. iya. Ya kan ada yang mengatakan bahwa ke sepak bola kan sekarang banyak sponsornya gitu kan. Tapi menurut aku Sponsor sponsor kan kan datang datang karena ada. karena ada mata yang Iya, melihat kan. Dia melihat berapa mata yang melihat, dari situ baru kemudian dia mau bayar kan. Sama dengan kayak saya contohkan di lokal dan di internasional. Kalau di lokal itu kan Persib Bandung yang paling seksi. iya, Kenapa? Satu Jawa Barat itu dukung Persib Bandung iya. sehingga Dan fanatis. dan fanatis. Bahkan kalau saya lagi ke Bandung itu saya lihat motor itu dulu, zaman dulu tuh kalau nggak salah sponsornya apa, Yamaha ya apa? Yamaha. Semakin terdepan. Itu saya survei kasar-kasar, "Wah, emang banyak Yamaha orang orang di Bandung tuh Iya. beli." Jadi itu memang berkaitan. Satu lagi contoh di Dortmund. Kebetulan saya punya teman Iya. orang fanatik Dortmund ya. Itu tiket mereka tuh sangat murah. Kenapa? Strategi dari Dortmund itu, yang penting fansnya banyak. Jadi dia kan proletar ya, jadi mengutamakan fans. Kalau udah banyak, nanti yang dalam tanda kutip yang di generate duitnya itu dari sponsor. Sponsor, ya. Nah itulah makanya saya bilang fans, football without fans is nothing, gitu. Iya, iya, iya. Ya itu apa namanya memang saling berkaitan ya dan memang di lapangan pun supporter itu memberikan energi kepada pemain, pemain pun juga memberikan energi Iya, ya kan. betul, Jadi saling memberikan energi positif. That's betul. why kalau pemain juga main nggak bersemangat, supporter ngerasain dan supporter juga pemain juga merasakan kalau supporternya nggak terlalu support Iya, atau apa kan juga kecewa atau apa juga merasakan kan iya, gitu iya ya. betul. Jadi again ya, ini bukan soal harus selalu menang ya, Iya, Mbak iya. Erika, tapi the way they play, the way they respect each other gitu ya, antara pemain dan penonton. Dan ada satu contoh yang selalu saya utarakan dalam beberapa kesempatan, yaitu Panama di Piala Dunia 2018 lawan Inggris. Iya. Ketinggalan 6-0, terus ada momen mereka cetak gol 6-1. Iya. Tepuk tangan pendukung Panama Iya. loh. Kalah Iya. 6-1, tapi mereka tahu bahwa ya udah, Iya. memang kemampuan kita segini, mereka udah fight, kita hargai. Iya. Itu yang sebenarnya akhirnya tidak kita rasakan lagi kan. Lah kalau dipikir-pikir Piala Asia kan kita dibantai 4-0 sama Australia. Iya. Tapi orang semua semangat. Iya. Ada Kalah hope. juga sama Jepang. Ya kalah juga 4-1. sama Jepang 3-1 3-1 di babak grup. Iya. Kemudian di Piala Asia ya kita nggak lolos Olimpiade, tapi lihat vibes-nya. Iya. Nah itu yang sebenarnya hilang. Jadi Iya, iya. orang bilang kan misalnya contoh Sintayong 5 tahun nggak ada piala. 5 tahun Sintayong nggak ada piala tapi ada cinta di hati Iya, betul. fans. Betul. Karena memang ada jejak yang dia tinggalkan di situ. Ya, 5 luar tahun biasa. itu. Ya sekali lagi suara di stadion itu nggak bisa bohong loh. Iya, iya. Dari di Abdullah bin Khalifa, Iya, iya. dari di mana, di Sidoarjo, di Sydney Football Stadium. Bahkan saya masih ingat Mbak Erika, waktu kita gagal di AFF 2024 tahun lalu Iya. di Solo, di Manahan. Manahan Solo. Saya ada di situ. Ketika kita tersingkir, itu saya berpikir akan ada suara bu loh, bu. Jujur, tetap ada nama beliau itu 3 huruf itu bergema. Jadi saya lihat ya itu tadi, soal kalah soal menang itu soal kedua. Yeah. Tapi bagaimana seorang pelatih, para pemain itu bisa memberikan hope, memberikan energi positif ke fans. Benar, fans pun memberikan. Jadi ini satu Iya, iya. circle yang nggak Iya, bisa benar, putus benar. sebenarnya. Iya. Gitu. Itu
jadi teman-teman netizen ya, bahwa seperti tadi kata Bung Harpa, kalau suara di medsos itu mungkin masih bisa direkayasa, Nah, ya itu kan? betul. Suara di medsos masih bisa direkayasa, tapi suara di stadion itu adalah suara yang paling murni Ya, dari para supporter betul ya kan, sekali. sepak bola kita. Ya. Jadi tidak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Betul, karena kan kadang-kadang kan argumennya orang-orang yang katakanlah berseberangan ya dengan eranya Sintayong, itu medsos, apa rekayasa. Meskipun dari aspek psikologi kita bisa lihat jangan-jangan mereka yang seperti itu kan. Tapi di stadion itu suara itu nggak bisa bohong. Iya, iya. Suara itu nggak bisa bohong. Bahkan saya juga kan suka ngobrol ya Iya. dengan pedagang, dengan tukang atau siapapun Iya. lah gitu kalau ngobrol dengan saya. Kadang-kadang mereka kenal saya kan. Iya, iya. Saya kadang-kadang nanya mereka, Iya. oh gimana? Oh bagus bang. Oh STE saat itu ya. Iya. ET juga bagus. Iya. Selalu kayak gitu Iya. saat itu. Iya. Dan sampai saat ini pun terakhir itu saya cerita sedikit ya, ketika papa saya meninggal di rumah duka itu, keyboardisnya sempat tanya gitu, Iya. bang itu kenapa sih Sintayong dipecat? Itu pertanyaan original dari masyarakat loh. Iya, benar, benar, Spontan. benar. Dan itu yang pengen mereka tahu kan sebenarnya kan gitu loh. Iya, dan kita nggak pernah, Penasaran, dan ya. kita nggak pernah tahu jawaban yang Iya, sebenarnya. iya. Even JJ loh. Tadi kan kita sempat interview sama JJ. Iya. Even JJ sampai saat ini pun masih belum paham kenapa Coach Sin dipecat, dan bahkan mungkin seorang Sintayong pun masih juga bingung kenapa dirinya dipecat gitu. Iya, iya. Kayaknya. Mereka hanya bisa menduga-duga. Iya, kan iya, gitu. iya. Ya, memang ada alasan-alasan yang diungkapkan oleh federasi, tapi kan itu semua satu persatu termentahkan kan. Iya. Dan akhirnya kita bertanya-tanya nih kenapa sih seperti ini? Sampai sekarang kita masih bingung sih. Gitu. Tapi bukankah alasan-alasan yang disampaikan itu menurut aku kayak meremehkan supporter Indonesia tuh dianggap IQ-nya 78 semua kali ya, Bung Harpa ya maksud. Tapi saya pernah komen di salah satu exco punya IG. Statement Bapak ini nih menghina supporter Indonesia, seolah-olah supporter itu IQ-nya 78 semua sehingga bisa dibohong-bohongin aja gitu dengan dikeluarin statement kayak gini gitu. Itu ya jujur kita sebagai supporter tuh seolah-olah kok gini banget ya gitu loh. Kayak kita itu nggak ada ininya gitu ya, nggak ada artinya. Ya, saya juga nggak ngerti ya kenapa jadi seperti itu ya. Karena kan gini, kalau sedikit kita bicara ke organisasi ini, divisi media dan komunikasi ini kan memang setahu saya di overhaul habis. Hanya Ke GSI. Iya, jadi itu kan hanya menyisakan satu orang setahu saya. Dan setelah itu saya nggak bilang yang dulu itu lebih bagus juga ya. Cuman jadi berubahnya tuh berubah total dan jadi aneh gitu menurut saya. Kayak tadi tuh banyak mereka yang saatnya harus bicara mereka nggak bicara. Saatnya harus keep mereka keep. Contoh aja sederhana, mungkin bukan berkali-kali, pernah waktu kita TC di Bali misalnya, contoh kecil aja. Jordi Amat itu nggak kelihatan dalam 2 hari pas di sesi TC itu. Fans bertanya-tanya, kemudian banyak yang akhirnya menduga-duga. Ternyata dia cuma masalah radang tenggorokan, tapi tidak, itu kan hal yang simpel gitu. Iya, iya. Ungkapin aja, nggak diungkapin. Iya. Jadi saya nggak ngerti ya. Bukan sesuatu yang konfidensial Ya, banget kan memang nggak gitu. semua juga yang Iya, harus diungkapkan. kita Tapi paham soal itu iya, kan. jadi dari situ saya melihat prototipenya, oh ini kayaknya standarnya aneh nih. Yang sebenarnya masalah simpel lah gitu ya. Kecuali ya penyakit yang sangat sensitif, misalnya penyakit yang sangat berat, mungkin Iya. kurang pantas untuk diungkapkan, Iya, itu oke. Ini iya. enggak loh, kok ini doang nggak diungkapkan. Tapi yang harusnya sebenarnya nggak perlu diucapkan dan membuat gaduh. Ini yang sering terjadi. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Jadi sangat disayangkan sih lagi-lagi soal pola komunikasi mereka membuat situasi itu yang bagus jadi kelihatan kurang bagus, yang memang udah jelek bahkan semakin jelek. Iya, Seperti iya, itu. Iya. Iya. Oke, Bung Harpa nih luar biasa ya, kita banyak cerita-cerita. Dan memang itu tadi, mudah-mudahan nanti ke depan pola komunikasi ini yang sangat vital menurut aku bisa diperbaiki ya. Siapapun nanti kalaupun ada reorganisasi dan sebagainya ya. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu fokus juga, salah satu yang harus di bold Iya. untuk diperbaiki, karena jujur aja sangat luar biasa ya tadi. Akhirnya terlalu banyak kita itu lebih banyak drama Drama. dan gimmick Iya, betul. dibandingkan prestasinya. Betul, betul. Tahun 2025 apalagi. Iya, Iya iya. kan? Iya. Jadi kita akhirnya bicaranya bukan substansi sih, Betul, benar. betul. Drama-dramanya, Iya. kisruhnya. Iya.
Kita pun gitu. akhirnya setiap podcast yang dibahas begini-begini aja gitu kan. Iya, Iya kan? bukannya misalnya persiapan nanti Iya bagaimana, gitu. pemain ini lagi ngapain. Jadi jatuhnya footballtainment ya, Iya. Iya, jadi kayak podcast sinetron. gibah kita ini. Iya. Kita ngalah-ngalahin lambe turah ini nanti kan lama-lama ya kan. Oke, Bung Harpa, ini ada beberapa titipan pertanyaan dari apa namanya? Teman kita, Ya, apa dari netizen, dari Etizen. Etizen. Kita manggilnya Etizen. Sebentar. Sebentar. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Garuda Asia. Oke, Garuda Asia. Bun, tolong tanya, kita biasa dipanggil Bunda nih. oke. Bun, tolong tanyakan apakah menurut Bung Harpa PSSI perlu revolusi total atau tidak saat ini? Mengingat kinerja PSSI yang sangat tidak kompeten dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Ya, Tadi tadi udah udah dijawab kita ya. jawab ya, cuman kayak mungkin saya tambahkan Aha. revolusi total dan damai. Jadi supaya transisi karena di Indonesia itu secara umum kadang-kadang transisi kekuasaan itu selalu penuh gejolak ya. Ya mudah-mudahan kita nih transisi normal aja. Gak usah juga kita kalau memang terjadi ya tidak perlu kita menghina yang sebelumnya. Ya, Bahkan kita harus bisa bilang terima kasih karena yes, bagaimanapun juga mereka berjasa dan kemudian betul. kita melihat ke depan Ke untuk depan. menatap masa depan kita. Ya. Gitu. Oke. Dari Lightning, pantaskah Bung Ferry Paulus terus-terusan menjadi dirut PT LIP? Sedangkan statement-statement dari Bung Ferry juga selalu berbeda dengan kenyataan. Malah cenderung condong ke salah satu pihak. Oke, saya tahu nih. Ya, Penanyanya dari mana saya tahu. ya, Mungkin kalau saya pikir ada usulan juga saya pernah dengar itu nggak ada salahnya juga operator itu dipegang oleh pihak asing. ya, Salah satunya yang kandidat yang mencuat itu dari Jepang. Itu juga ya. bisa salah satu alternatif. Bukannya sudah? Manajer GM-nya ya? Iya GM-nya tapi bukan yang ininya kan. Bukan head-nya? Itu bisa juga alternatif. Tapi ya kalau untuk itu sih kembali itu PSSI yang nanti mengambil keputusan ya gitu. Bisa juga banyak alternatif sih gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ada masalah juga kok ngambil apa ya orang asing gitu ya untuk memperoleh kita sebagai Dan itu lebih netral mungkin ya? ya lebih netral karena nggak ada kepentingan dan sekedar informasi aja. Kalau kita berkaca kepada Qatar ya salah satu negara yang sangat sukses, mereka itu mulai dari Piala Dunia 2022 kebetulan saya hadir di sana juga dan banyak event-event olahraga mereka menyewa konsultan asing sebenarnya nggak ada masalah selama kita yang punya duit itu bisa dilakukan untuk kebaikan dan bisa transfer ilmu. Nanti kalau Knowledge. udah knowledge juga nanti suatu saat kalau sudah settle baru mungkin bisa kita ambil lagi. Nggak ada masalah. Itu bisa menjadi salah satu alternatif gitu. Oke, oke. Nah, ini yang paling ini Faras sudah gede. Kemarin tandang ke tempat si paling satset dan sesat. Sepertinya Bung Harpa setiap ngomong selalu diputus terus dengan bapak-bapak itu ya, Bung. Mungkin dia mau merasa benar tapi pada akhirnya blunder juga kan kena counter attack. Iya. Ini ucapan terima kasih sih. Terima kasih Bung Harpa, ada beberapa unek-unek yang unek-unek saya yang disampaikan di si paling sat itu. Dan mohon maaf Bung Harpa, sebenarnya Bung Harpa agak kesel nggak sih kalau setiap Bung Harpa menjawab selalu dipotong? Saya tuh orangnya gak suka ngotot sebenarnya. Jadi saya senang ngobrol tuh nggak apa-apa beda pendapat. Saya sering gak usah saya sebut beberapa temen itu berbeda pendapat sekali soal Sintayong, soal ET. Cuman di belakang itu mereka tidak ada agenda. Iya. Sehingga saya kadang-kadang mencoba untuk menyelami kenapa dia berpikir seperti itu. Jangan-jangan dia benar. Iya. Gitu saya nggak masalah. Tapi kalau dia sudah bilang misalnya oh di Kutub Utara ada onta misalnya, ya udah saya nggak lebatin itu. Iya, iya. Nggak apa-apa. Nggak ada gunanya juga Iya, kadang-kadang kita benar-benar. ngotot untuk sesuatu yang memang nggak akan berubah. Iya, Gitu. Jadi saya juga mencoba untuk respect dan biarlah netizen yang menilai. Kan tadi Mbak siapa atau Bapak siapa tadi? Faras sudah gede. Mbak Farah kayaknya ya. Silakan Faras. kan bisa menilai sendiri gitu. Iya. Oke, nah ini yang paling terakhir yang paling menarik. Venan, pelatih yang Burhapa inginkan melatih timnas saat ini siapa? Ya, kalau saya simple Sintayong balikin udah. Simple. Ya. Itu aspirasi saya, Iya, tapi iya, ya betul. PSSI kan nggak tahu maunya siapa ya. Kalau saya simple itu selesai Iya. semua udah masuk itu barang. Kalau Iya. setelah itu. Dan menyelesaikan hampir 80% masalah lah setidaknya ya. Saya rasa mungkin kursinya rektornya selamat mungkin kalau dibalikin mungkin ya. Iya, iya. Mungkin. Jadi Iya, sesimpel iya. itu sebenarnya Iya, ngambil iya. keputusan. Tapi kan kadang-kadang ada IQ ada EQ ya. Iya. Ada ego juga. Iya. Jadi mungkin itu yang nggak bisa di handle oleh orang tertentu. Iya, iya, Gitu. iya.
Simple. Ya. Oke, Bung Harpa, ini udah berapa sih? Udah berapa jam kita? Oke, udah 1 jam lebih, Wih, nggak kerasa nggak ya? kerasa ya. Iya, luar biasa nih. Terima kasih banyak Bung Harpa sudah Dengan senang hati. mau datang ke ETV ATV. yang baru berusia 1,5 bulan ini. Iya, tapi enak, studinya enak, semuanya enak pokoknya. Terima kasih Mbak. Bung Harpa, terakhir ada nggak yang mau disampaikan mungkin ke pencinta sepak bola kita, fansnya Bung Harpa juga mungkin? Silakan Bung. Apa ya? It's always lovely among the fans. Ya, tetaplah menjadi fans yang mendukung merah putih walaupun dalam kadang-kadang keadaan yang kacrut dan lucu. Yang lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Iya, Ya, it's okay lah. Kita tetap dukung timnas. iya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bung Harpa. Oke, Tizan, eh sampai saat ini kita sudah di ujung obrolan sama Bung Harpa. Jangan lupa like, hype, comment, share, and subscribe YouTube ATV Sport. Dan follow kami di Instagram dan TikTok di bawah ini. Sampai ketemu lagi di momen selanjutnya. Salam olahraga, semangat juara. Oke. Thank you. Thank you. Ups, biar Luar biasa.